Swasembada pangan merupakan salah satu target penting dari Sustainable Development Goals. Nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, Kabupaten Demak memegang peranan strategis. Namun, dalam 1 dekade terakhir, luas panen dan produksi padi terus menurun akibat alih fungsi lahan, urbanisasi, industrialisasi, dan meningkatnya banjir di wilayah pesisir. Melalui program riset dosen muda Universitas Diponegoro, dilakukan penelitian untuk memprediksi swasembada pangan tahun 2045 di Kabupaten Demak dengan memanfaatkan teknologi remote sensing dan model pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung perencanaan pertanian berkelanjutan. Prediksi tutupan lahan dilakukan menggunakan metode selular automata Artificial Neural Network dengan mempertimbangkan faktor pendorong seperti jarak ke pusat ekonomi, jalan dan sungai. Selain itu juga menggunakan data historis tutupan lahan tahun 2015 dan 2020 sebagai input prediksi. Kemudian divalidasi terhadap tutupan lahan existing Kabupaten Demak. Hasil validasi menunjukkan akurasi tinggi dengan koefisien kappa mencapai 89,65%, sehingga model ini layak digunakan untuk proyeksi tahun 2045. Tutupan lahan terbangun tahun 2045 diperkirakan meningkat hingga 42%. Sementara lahan pertanian berkurang lebih dari 5.200 hektar. Sebagai daerah pesisir, Demak juga menghadapi ancaman banjir yang signifikan. Maka dilakukan model prediksi bahaya banjir tahun 2045. Sekitar 44% wilayahnya diprediksi berada di zona sangat rentan terhadap banjir. Dengan mempertimbangkan wilayah yang tergenang, luas lahan pertanian yang tersisa pada tahun 2045 diperkirakan sekitar 37.700 hektar. Kabupaten Demak masih berpotensi mengalami surplus swasembada beras sekitar 138.600 ton, namun turun hingga 78% dibandingkan tahun ke-2020. Sebagai tindak lanjut, penelitian ini menyusun model pengendalian kawasan pertanian melalui metode Delphi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Hasilnya, diperoleh 8 model pengendalian yang telah diterapkan, serta 6 rekomendasi baru, mencakup kebijakan, pengelolaan lahan, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan petani. Diharapkan riset ini dapat menjadi dasar kebijakan nyata untuk menjaga keberlanjutan, ruang dan ketahanan pangan hingga tahun ke-2045.